ribuan honorer di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berunjuk rasa. Kalau honorer banyak nanti stafnya kerjanya apa? Jangan-jangan stafnya kasih kerjaan kepada honorer saja. Kalau gitu ngapain gaji staf? Keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Palembang sangat dibutuhkan. Tenaga honorer bahkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan fungsi pemerintahan seperti tenaga pendidikan dan kesehatan. Daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan berkaitan dengan kepegawaian. Kewenangan Bupati sebagai P3 itu juga dicabut sebagian. Dibuka lagi, apa yang terjadi? Isunya TDP mau ditutup lagi. Ya, saya sepakat dengan Anda bahwa itu bencana bagi kita di daerah. Sudah tarik aja pusat semua, biayai. Karena ini berbicara kemanusiaan, di sisi lain berbicara kemanusiaan loh ini. Saat ini, pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Hal tersebut terjadi karena menyusul surat yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Dalam surat tersebut, Menteri Cahyo menyatakan jika pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K, artinya tidak ada lagi honorer. Nah, pemirsa, isu ini tentu saja sangat meresahkan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Telah hadir bersama saya 3 narasumber yang akan mengupas tuntas isu ini dengan lebih lanjut dan seru. Boleh saya perkenalkan ya, narasumber saya yang pertama ada Bapak Mutik selaku pemilik Cafe Pesona. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Kaharudin, mantan Kepala BKPSDM. Dan narasumber saya yang ketiga adalah Kabid Informatika Bapak Akmal. Selamat siang Bapak-Bapak. Ya, selamat siang semuanya. Iya, tadi sudah di awal saya sampaikan isu yang sangat menarik sekarang ya. Tentu saja isu itu juga sampai di Kabupaten Nunukan yang mungkin menjadi perbincangan hangat di setiap kafe-kafe begitu. Di mana ketiga bapak-bapak ini adalah para penikmat kopi tentunya ya. Yang sering ketemu ya, di warung yang kopi. ketemu di Dan warung termasuk kopi. jalan. Betul, tentu saja isu ini tidak lepas dari pengamatan dan juga perbincangan bapak-bapak ini. Iya. Nah, boleh saya minta nih pendapatnya mungkin dari Pak Mutik dulu sebagai pemilik Cafe Pesona. Di sana ada nggak yang para honorer gitu kira-kira suka nongkrong di sana terus ngobrolin tentang masalah pemutusan kontrak honorer ini, bagaimana Pak Mutik? Iya, kalau kita bicara soal keresahan teman-teman honorer di Nunukan, ya banyak mereka sering berkumpul. Mungkin melihat latar belakang saya selain sebagai pengusaha warung kopi ya. Iya. Kalau kafe terlalu tinggi. Warung kopi ya, warung kopi. Iya, iya. Baik-baik. Jadi sebagai pemilik warung kopi, jadi background saya juga kan seorang ASN ya. Iya. Seorang ASN, jadi mereka sering bertanya-tanya bagaimana Bang, bagaimana dengan ini, bagaimana ini. Tapi tentu pemahaman yang paling penting bisa kita berikan ke mereka itu adalah udah jangan khawatir, tetap juga pemerintah daerah akan memikir soal itu. Kemudian bagaimana kelanjutannya soal keberadaan mereka, tentu posisinya saat ini memang nggak bisa melakukan apa-apa ya, karena memang namanya kita bernegara dan Sudah diatur secara undang-undang ya. Karena memang kita negara-negara yang memang segala lini kehidupan itu diatur. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Baik. Namun bagaimana strateginya mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, seperti itu. Jadi ternyata di sana juga sering dipakai tempat nongkrong ya. Mereka meluapkan gitu luar biasa. keresahan-keresahan gitu ya. Luar sama biasa. Mutik gitu. Luar biasa. Nah, kalau dari Pak Kahar nih kira-kira sebagai mantan Kepala BKPSDM, seperti apa sih Pak kira-kira Pak? Mungkinkah di Nunukan ini dihapuskan gitu loh tenaga honorer ini? Padahal kan banyak banget nih Pak, lebih banyak daripada jumlah ASN sebenarnya. Iya, terima kasih Mbak Asa. Yang jelas begini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mutik bahwa kita ini bernegara. Sebagai bangsa yang bernegara, tentu di dalamnya ada regulasi, ada aturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus menjadi pedoman di dalam bernegara. Baik. Dan itu sifatnya mengikat. Tidak ada istilahnya tidak mengikat bagi seluruh warga negara gitu. Nah, kita coba runut kembali bagaimana kondisi pemanfaat atau mempekerjakan tenaga honorer di lingkungan pemerintah, termasuk di Kabupaten Nunukan.
kita tahu bahwa memang berdasarkan PP 48 tahun 2005 berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, di situ juga salah satu klausulnya kalau tidak salah di pasal-pasal 100-an Pak Mutik ya, itu sudah disampaikan bahwa tidak boleh lah setelah pengangkatan tidak boleh lagi ada, atau setelah keluarnya APP ini tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer. Tidak ada boleh. Iya, sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer. Dan itu ditindaklanjuti oleh Bupati pada saat itu dengan keluarnya surat edaran Bupati disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk tidak mengangkat lagi tenaga honorer. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kita mengalami kesulitan di dalam melaksanakan banyak tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tugas fungsi pemerintahan. Kenapa? Karena tenaga PNS kita juga waktu itu ya tahun 2005 ke atas masih sangat kurang. Ya baik di tenaga teknis, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan masih sangat kurang. Di sisi lain sebagai daerah yang baru pemekaran juga itu kan juga membutuhkan banyak orang untuk bisa mempercepat proses pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Itu. Nah, langkah yang diambil adalah merekrut tenaga honorer, tapi itu dilakukan oleh instansi oleh kepala perangkat daerah secara langsung. Itu karena memang masih sangat jomplang antara tingkat kebutuhan pegawai dengan realitas jumlah pegawai yang ada di kita. Memang kita butuhkan tenaganya pada saat itu, bahkan sampai saat ini. Itu. Nah, kemudian keluar Undang-Undang 5 2014 ya, kalau tidak salah. Nah, Undang-Undang 5 2014 ini di situ sudah menjelaskan tentang ASN, bahwa yang dimaksud dengan ASN itu hanya hanya PNS dengan P3K. Jadi nomenklatur honorer itu sudah tidak ada di situ. Dan itu ditindaklanjuti oleh PP 49 2018 tentang pengangkatan tenaga P3K di lingkungan pemerintah, tentang P3K, minta maaf, tentang P3K di lingkungan pemerintah daerah. Nah, yang jadi masalah syarat untuk diangkat dalam P3K itu juga bukan mudah. Ada tesnya. Di samping tesnya sama dengan PNS, perlakuannya sama dengan PNS. Daerah hanya memiliki kewenangan mengajukan formasi di situ. Tetapi proses testingnya, formasi itu melalui formasi ya kalau tidak salah ya, itu langsung ke BKN gitu. Nah, tentu saja dengan banyak syarat yang lain, syarat pendidikan mesti S1, kemudian syarat pendidikan harus S1. Di sisi lain kita juga di sini banyak tenaga yang bukan S1. Itu kan itu juga jadi masalah. Dan saya kira fenomena ini bukan hanya di Kabupaten Nunukan. Nah, belakangan terjadi pengurangan anggaran di pembangunan ya di berbagai daerah termasuk Kabupaten Nunukan. Nah, di sisi lain tenaga honorer kita juga banyak. Nah, di sinilah masalahnya. Apalagi ada ketentuan tidak boleh melebihi 30% anggaran untuk biaya sumber daya manusia SDM di pemerintah daerah. Nah, disinilah yang menjadi penyebab sehingga di satu sisi kita memang membutuhkan pegawai berdasarkan anjab yang ada di kita. Di sisi lain regulasi kita menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada tenaga di luar tenaga pemerintah atau pegawai pemerintah di luar PNS dengan P3K, bahkan diberikan jalan keluar misalnya dengan outsourcing, tapi ternyata juga tidak mudah karena ini berkaitan dengan kesiapan anggaran kita. Jadi saya kira itu latarnya mengapa tenaga honorer masih kita butuhkan padahal regulasi masih ada. Saya kira begitu. Nah, ini menarik ya. Ketika kita sebenarnya tidak boleh mengadakan atau mengangkat kembali honorer sementara kita butuh. Seperti bos Simalakama begitu Pak ya? Boleh dibilang seperti itu. Dimakan mati Bapak, tidak makan mati Ibu. Iya, begitu ya Pak Akmal. Kalau Pak Akmal ini menyikapi fenomena penghapusan honorer ini seperti apa kira-kira Pak? Kalau itu kita minum kopi dulu. Oke, boleh. Biar kurang tegang dulu ya. Iya, benar. Biar suasana karena kan kebetulan kalau Pak Mutik ini kan pengusaha kopi ya. Saya sering loh ke tempatnya Pak Mutik. Dan yang selalu saya order itu yang kopi lemon. Tapi di sini nggak ada kopi lemon. Kalau kami bertiga ini kan memang beda-beda. Sehingga ternyata ikatan itulah semangat itu mempertemukan kita di sini. Termasuk membahas saudara-saudara kita tentang
Jadi kan memang kalau sih sebenarnya hasil lah diskusi-diskusi di warung kopi kan saya tidak dalam kapasitas apa-apa, murni sebagai penikmat kopi yang sedang berdiskusi. Di sini kita tidak mewakili instansi, individu ya, kita beropini selaku individu. Dan sebagai bagian dari masyarakat yang tentu juga punya kepedulian dan keresahan dengan fenomena yang sedang kita hadapi berkaitan dengan nasib saudara-saudara kita yang tenaga honorer gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih melihatnya bahwa permasalahan honorer ini kan permasalahan nasional. Entah di kementerian, entah di daerah, provinsi, kabupaten, ini hampir semua masalah kecuali daerah-daerah yang mempunyai kematangan fiskal. Kan, contohnya daerah mana nih? Misalnya DKI, mungkin daerah-daerah yang memang tingkat ketergantungan terhadap belanja pusat atau belanja transfernya tidak terlalu tinggi. Artinya memang tingkat kemandiriannya bagus, artinya sumber-sumber pendapatan dari daerahnya itu bagus, dan ini tidak terlalu signifikan begitu ya. Nah, cuman persentase daerah yang kategori itu kan kecil. Hampir mungkin 80, bahkan di atas bawah kita masih agak banyak, khususnya di daerah-daerah kayak kita. Nah, di sisi lain, kalau saya sih ingin sebenarnya mencoba melihatnya bahwa bagaimana ya, honorer ini dari sisi kemanusiaan iya. Di sisi yang lain, dari sisi kemanusiaan yang lain juga kita mengatakan juga iya dalam arti tidak berperkemanusiaan. Mungkin sedikit agak provokatif supaya lebih artinya kan begini. Pemerintah ya ini supaya nyaman. Gitu. Kan kita sebagai individu ya. Kita sebagai individu tidak mewakili instansi. Pemerintah yang sering memperjuangkan hak-hak asasi memberikan salary terhadap tenaga honorer, upah, bahasa tenaga kerja bahasanya upah, jauh di bawah standar. Artinya kan begini, ini kan masalah bagaimana ya, di sisi lain kasihan kita lihat, di sisi lain juga kok kita memperlakukan mereka kok tidak manusiawi juga. Benar. Nah, artinya memang pemerintah harus menyadari ini. Artinya ini kan sudut pandang lain lah ya. Pemerintah harus menyadari ini bahwa jika ingin mensejahterakan rakyatmu, janganlah kau upah rakyatmu paling tidak di bawah UMR atau UMP. Nah, kalau di beberapa daerah misalnya, kalau di kampung saya itu kan Mbak Asa, mungkin tenaga honorer yang digaji sampai 600, bahkan 500 satu bulan. Artinya bagaimana ya? Mau sampai di mana gitu ya? Salary upah 600 ini mau sampai di mana? Hanya dengan sebuah ekspektasi bahwa suatu saat akan jadi PNS yang belum tentu. Betul. Karena 2005 sudah dikatakan tidak boleh. Tidak boleh. Terus apa yang kau harap dari itu? 2005 48 mengatakan stop honor. 5 tahun ke depan yang ada angkat jadi PNS. Kan gitu. Artinya seharusnya masalahnya sudah selesai. Bahwa fenomena di daerah-daerah berbeda-beda, misalnya Nunukan seperti yang dibahasakan Pak Kahar tadi, bahwa kita daerah baru lahir tentu dengan kebutuhan sumber daya yang tinggi, tapi kan daerah-daerah yang tidak. Nah, mereka sudah lama sekali. Dan lain sebagainya. Kemudian kan begini, ini kan kalau saya melihatnya sih, kenapa sih pemerintah selama ini coba tidak begini, ekspektasi honorer ini kan mau jadi pegawai. Ini itu kan masalahnya. Ini masalahnya. Atau jangan-jangan mereka merasa mendapat angin surga karena melihat yang masa lalu nih, sebelum tahun 2015 mungkin ya. Iya sih sebenarnya angin surga, tapi entah karena kita yang tidak memberikan pemahaman kepada mereka tuh bagaimana ya. Karena kan kita ini clear ini barang. 2005 PP 48 menyatakan pasal 8-nya mengatakan bahwa tidak pejabat pembina itu tidak boleh, dilarang mengangkat tenaga honorer, dan tenaga honorer yang ada diselesaikan sampai 3 tahun ke depan. Itu di PP-nya PP 48. Terakhir itu dirubah tahun 2012 melalui PP 56. Di situ dijelaskan bahwa ini barang diselesaikan sampai tahun 2014. Muncullah kategori 1, kategori 2. Kan gitu. Artinya apa? Seharusnya honor ini kan berhenti rekrutmennya di 2005.
diselesaikan sampai 2040. Ini periodisasi penyelesaian honorer yang tidak tuntas-tuntas sampai sekarang. Benar. Kenapa? Karena di sela yang diberhentinya didorong terus masuk. Kerannya masih terbuka Kerannya gitu masih ya. terbuka. Nah, Mungkin fenomena orang kerja di kantor tuh lebih bonafit gitu loh ya. Walaupun cuma dapat 400 atau 600. Yes. Iya. Yang lebih penting dari itu mungkin ekspektasi kita untuk mendapatkan penghasilan tetap dengan PNS. Artinya kan begitu. Kenapa dari dulu enggak dilarang? Woi, enggak usah kau masuk. PP 48 melarang kita. Iya. Kan sudah masa depan di sini ya. Dekat sudah gitu ya. Iya. Harusnya kan begitu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Kita butuh cucu Pak ya lah nanti mengabdi. Karena kan kalau kita membaca PP 48, 5, dan seterusnya kan ada kriteria teknis. Batas usia sekian, mengabdi sekian. Kan kalau Pak Kahar di RBK ini pasti detail lah melihatnya itu bahwa SK-nya dikumpul-kumpul dan lain sebagainya. Artinya apa? Poinnya adalah peringatan rekrutmen honor itu dari 2005. Sudah jelas harusnya. Sudah clear ini bahkan seharusnya. Benar. 2014 diselesai dengan perubahan dengan berbagai dinamika. 2014 disambut dengan undang-undang ASN yang bahasa tadi bilang. Iya. Kan gitu. Tidak ada lagi nomenklatur honorer yang ada non PNS, tapi rekrutmen berjalan terus. Ini yang masalah. PP Sehingga 49. ribuan honorer PP 49 kemudian muncul 5 tahun yang lalu. Iya. PP 49 menjadwalkan bahwa di pasal ada deadline-nya 5 tahun. Berarti masalahnya di Jangan. regulasi, Bu. Masalahnya di regulasi dan penegakan regulasi. Itu karena begini. Oke, saya sependapat dengan Anda bahwa tadi sudah ada PP 48 2005 kan? Yes. Itu sudah dijelaskan seperti sudah tegas juga di situ. Hanya di PP itu kan tidak disertai dengan sanksi yang tegas. Untuk Beda dengan PP daerah yang 49. masih mengangkat. Di PP 49 itu dijelaskan di situ bahwa bagi siapa yang mengangkat akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira lebih jelas nanti Pak Mutik ya jelaskan soal itu. Ini kan betul. Jadi gini sebenarnya kawan-kawan sekalian. Jadi melihatnya itu memang secara konteksnya ya seperti itu apa adanya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara di 2005 kemudian bergeser perubahannya di 2007, terakhir perubahannya terhadap pengangkatan tenaga honorer itu menjadi PNS ya, terakhir di 2012 yang harus selesai di tahun 2014. Sebenarnya kan gini, kalau kita bicara soal PP 48 perubahannya di 2007, kemudian ada lagi 56 di 2012 itu, seluruh proses pengangkatan itu kan melalui tes. Melalui tes. Kalau memang kita komitmen untuk menghabiskan itu, tidak perlu tes, kan gitu. Karena secara kebutuhan kita sudah melihat nih, secara utuh. Kemudian perangkat daerah yang membidangi sumber daya menyusun formasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah itu harus menjadi catatan. Artinya apa? Yang perlu diingat adalah honor-honor yang ada sebagian besar maupun yang baru ya. Itu sebenarnya sisa. Sisa dari kategori 1, sisa kategori 2 dan pengangkatan di 2005 dan 2007 itu. Nah, ini harus dicatat gitu. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan pemerintahan ini kan terus berkembang ya. Kita memiliki beberapa sarana pelayanan publik yang memang harus terisi. Nah, sekarang misalnya kita punya rumah sakit Pratama. Kalau kita tidak mengangkat, kita harus mengangkat dari mana? Dari mana? Saya kan harus isi. Ya. Rumah sakit kita sudah berubah tipe, kan begitu. Pelayanannya semakin besar. Nah, kemudian jangkauan terhadap jumlah pasien itu harus kita ambil dari mana? Kemudian selanjutnya jumlah sekolah. Kalau kita bicara guru, juga banyak tersebar di beberapa kecamatan yang ada. Dan juga itu butuh orang. Nah, belum lagi sektor-sektor pelayanan publik yang memang butuh kecepatan dan gitu ya. itu juga perlu kan. Jadi artinya gini, melihat fenomena saat ini sebenarnya pemerintah juga ya, pemerintah pusat khususnya itu harus melihat ini secara general. Dia tidak bisa berhitung Jakarta, dia tidak bisa berhitung Surabaya, dia tidak bisa berhitung kota-kota besar yang memiliki fiskal tinggi. Dia harus juga berhitung misalnya Nunukan atau daerah-daerah yang lain yang memang sangat memiliki ketergantungan terhadap
transfer daerah. Walaupun misalnya kita punya penghasilan dalam bentuk PAD, namun itu kan tidak terlalu besar ya. Nah, perlu komitmen untuk meningkatkan itu. Tetapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah fenomena ini pemerintah pusat saja itu secara struktur itu tidak dapat menyelesaikan secara benar kalau menurut saya gitu ya, secara benar. Karena apa? Akhirnya ya teman-teman honorer ini menjadi korban. Harusnya 2005, 2007, kemudian 2012 hingga 2014 itu sudah diangkat aja, tidak perlu ada tes, cukup dia punya SK pengangkatan pertama, selesaikan, clear persoalan. Jadi saya mungkin begini, jadi kan bung, istilah bung. Ini wah kembali kita nih kan begini. pada parlemen jalanan dulu. Saya mengingatkan memori kita. Iya, karena kembalinya bung ya. Jangan saya sebutnya nih, Kembalinya bung. Biar nuansanya kerasa aja iya, ya. terasa nuansanya. Jadi memang kalau tadi analisisnya begitu, berarti memang entah di pusat entah daerah kita sama-sama tidak terlalu membaca itu barang. Kan gitu. Tapi kalau tadi bahasanya Pak Kahar, senior. Saya enggan memanggilnya dia bung, enggak kalau mau. Kalau dia senior. Maksudnya ada segi rambutnya. Senior. Bahaya. Pasal 1, pasal 2 berlaku. Pasal 1 senior tidak pernah bersalah. Pasal 2 kalau saya bersalah kembali ke pasal 1. Maka tetap ada. Nah, kembali ke topik misalnya. Undang-undang ini jika misalnya regulasi ini jika memang dilaksanakan memang sepatutnya sudah tidak ada masalah. Tapi misalnya ada dua hal yang saya ingin sedikit tarik misalnya. Apakah pengangkatan itu serta merta? Kan gitu. Kalau Bung Butik mengatakan bahwa serta merta aja. Otomatis saja nggak perlu tes. Ya, nah, lihat SK aja. Hal yang menarik bahwa laporan daripada Kemenpan mengatakan bahwa dari total sekitar 4 juta pegawai itu lebih dari berapa? 30-40% itu dinyatakan tidak kompeten. Itu bisa kita buka dari situs lamannya. Artinya apa? Ini kan akan memperparah kalau modelnya begitu. Nah, karena modelnya begitu. Artinya kan terlalu administratif. Tapi sebelum panjang, ya. Jadi kalau bicara kompetensi sebenarnya kita mengukur kompetensi seseorang itu kan terhadap apa yang dia kerjakan. Artinya ketika misalnya dia ahli atau dia paham di bidang videografi misalnya, ya tesnya pada bidang itu. Tidak harus bicara soal matematika, tidak harus bicara soal bahasa Inggris, tidak harus bicara soal karena itu tidak praktis, tidak praktis gitu. Betul. Kalau saya sepakat dengan itu, karena kan model tes CPNS kita belakangan baru berubah. Dengan CAT itu ada namanya administrasi, kompetensi bidang, dan sebelumnya kan tidak ada. Nah, ya, artinya sama semua sehingga menghasilkan ya dalam tanda petik lah yang seperti yang dirilis oleh Kemenpan bahwa tingkat kompetensi kita agak rendah sehingga padahal siapa tahu dia teknisnya menguasai. Seperti itu ya. Karena memang kita sedikit ada bermasalah di situ memang. Jadi kalau kita memang kontekstualisasikan misalnya honorer ini dianggaplah dimenukan lah ya, dimenukan misalnya salah satu. Karena kan begini, saya bisa membayangkan kan betapa pusingnya pemimpinan kita ini, bupati, wakil bupati, memikirkan ini, saya yakin karena ini berbicara kemanusiaan, di sisi lain berbicara regulasi. Ribuan loh ini, mau dibawa kemana ini? Cuman kan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kita dulu kuliah ada namanya SKS, sistem kebut semalam. Kan begitu barang. Artinya yang seharusnya tugas itu diberikan oleh pemerintah 5 tahun yang lalu 2005. Tiba-tiba di ujung Pak baru kita selesaikan semua sistem kebut semalam. Nah, cara kerja sistem kebut semalam di dalam tugas-tugas kita waktu kuliah dulu itu juga terjadi pemerintah di seluruh Indonesia. Iya Pak. Nanti semua kelabakan ini setelah menjelang 23 November. Jadi masalahnya begini kalau saya Bung. Bung. Ini kan pemerintah mencari penyelesaian. Yang mencari penyelesaian menyangkut masalah honorer kita. Tapi cara penyelesaian ini itu kan merubah mungkin terlalu rumit ya, sistem dipakai. Kita tahu ini kan coba untuk penerimaan guru P3K saya kemarin Pak, guru-guru yang masuk kategori 2 yang seharusnya mereka sudah dapat formasi NIP itu, 5 tahun 4 tahun 5 tahun 4 tahun 5 tahun 4 tahun 5 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 tah
dan mereka sudah puluhan tahun mengabdi, mengikuti tes secara online, pegang MOS itu sudah merasa MOS-nya, Pak. Nah pertanyaannya, apakah mereka yang tidak kompeten mengajar? Belum tentu. Hanya saja dia harus menjawab soal-soal dan minta banyak mereka mengabdi di pedalaman begitu. Apakah mereka tidak kompeten? Mereka kompeten. Tetapi ketika dia harus berhadapan dengan komputer berhadapan dengan segala macam, baru dikasih waktu yang sangat terbatas begitu, dikasih timer di depannya itu. Teguh dia ya? Belum dia baca itu sudah gemetar sendiri. Teguh sebenarnya. Jadi saya pikir begini, saya sependapat dengan Bu Mutik. Saya setuju. Mereka yang sudah lama mengabdi dan sebagainya itu kalau mau dites cukup dites sesuai dengan kompetensinya. Iya, tidak usah terlalu macam-macam bentuk soal harus dia jawab melalui layar kecil. Yang mereka itu harus pakai kacamata yang tebal-tebal begitu. Iya, dan itu jadi masalah, Pak. Dan tolong diingat, apakah mereka ini yang lulus tadi itu karena mungkin justru yang banyak lulus yang muda-muda. Pertanyaan saya, apakah mereka mau mengabdi di pedalaman? Dan yang kedua, apakah mereka sudah punya cukup pengalaman menjadi misalnya tenaga teknis, tenaga pengajar atau tenaga pengajar? Belum tentu, Bos. Bahkan ada beberapa yang lulus P3K itu mengundurkan diri. Dan bila setelah tempat pengabdian itu dia batalkan. Itu banyak fenomena itu banyak. Iya banyak terjadi seperti itu. Jadi maka saya bilang kalau toh mau di P3K kan karena mungkin persoalan umurnya sudah tidak memenuhi syarat untuk jadi PNS, itu diberikan kemudahan untuk bisa masuk. Mungkin regulasi yang harus sedikit diperlunak. Karena kenapa namanya regulasi bisa diperbaiki sesuai dengan kondisi sesuai dengan katakanlah ada perkembangan dari masyarakat, harapan dari masyarakat seperti itu. Jadi ada tinggal politikal itu pemerintah. Betul karena. Jadi ada berita baik sebenarnya itu. Kalau kita baca di beberapa media yang beredar di Nunukan ya, terutama media online, itu kan kepala daerah kita tuh, Ibu Bupati kan sudah memperjuangkan itu melalui asosiasi. Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, APKASI. Ini beliau sudah mendorong ini untuk bagaimana penyelesaian itu tidak kemudian serta-merta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah daerah. Ini butuh solusi konkret. Keberadaan teman-teman honorer ini tidak bisa kemudian ditiadakan serta-merta seperti itu. Ini harus kita punya solusi bersama. Tidak kemudian surat yang keluar dari Menpan itu menjadi ditelan mentah-mentah gitu ya? Secara saklek dilaksanakan gitu. Tidak bisa seperti itu. Ya apalagi bagi kita di Nunukan ini, Bu. Coba bayangkan kita di tenaga kesehatan, tenaga kependidikan yang kita anggap sebagai pelayanan dasar ya di semua tingkatan pemerintahan itu bagi kita di Nunukan ini sangat-sangat tergantung ke tenaga honorer itu. Kenapa? Karena beberapa tahun ini kan memang dibatasi penerimaan CPNS. Kalau tuh ada itu dibatasi berapa jumlahnya, kuantitasnya berapa. Nah, belum lagi jangkauan wilayah pelayanan kita sampai di wilayah perbatasan yang tentu memang membutuhkan orang yang betul-betul siap ditempatkan di wilayah perbatasan, yang jauh di pedalaman dan sebagainya. Nah, itu jadi masalah. Jadi memang saya juga pernah punya pengalaman ketika menghadap ke Kementerian Kemenpan berkaitan dengan rekrutmen tenaga honorer yang tadi sedikit dipersoalkan oleh Pak Bung Andi Akmal karena memang regulasi sudah ada. Tetapi fakta yang kita hadapi di lapangan, kita kekurangan tenaga yang membidangi misalnya kesehatan. Waktu itu saya hadir di sana beberapa beserta sisir 1 kemudian juga dari manajemen rumah sakit karena mereka membutuhkan perawat gitu. Mereka membutuhkan perawat. Nah, apa yang terjadi? Memang terjadi perdebatan sangat luar biasa. Tapi saya bilang, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Dengan kekurangan tenaga perawat yang ada di rumah sakit kami, sementara layanan itu begitu tinggi. Kami mohon diberikan jalan, bukan ditutup jalannya karena tuntutan masyarakat sangat tinggi untuk pelayanan yang lebih cepat. Akhirnya apa dia bilang? Oke, silahkan didata, silahkan ini. Yang penting memiliki alasan yang kuat dan nanti itu disampaikan kalau ada pemeriksa yang datang. Itu begitu saja jalan keluar diberikan. Jadi ini pengalaman, Tahun berapa ya, Pak? Tahun berapa? Kalau salah saya masih di bagian organisasi tahun 2019 atau 2018 itu. Jadi begini, Mbak. Begini kan. Jadi memang sinyalemen ini kan hampir semua suara di daerah maupun di pusat mengatakan bahwa ada kekurangan pegawai. Kita butuh pegawai kita. Tapi berapa kita butuh?
Ini kan belum ada ya, belum terpetakan. Anjab melakukan pemetaan tentang itu. Tapi apakah dengan serta-merta kemudian kita ingin melihat itu sebagai kebutuhan real? Secara regulasi administrasi bisa kita mengatakan itu karena proses menurut Kemenpan, ya ini melakukan inventory, muncullah misalnya indeks sekian butuh dan seterusnya. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri khususnya terbitnya Undang-Undang 1 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu membatasi pasal 145-nya itu membatasi 30% belanja pegawai. Konteks dulu kan, saya tidak membayangkan ini bagi apa yang terjadi di Tenggarong sana ini ya. Saya tidak mau bisa membayangkan itu yang dulu pernah berapa triliun ya, itu APBD-nya tiba-tiba pas surut di 2016. Ini kan kasusnya sama nih kita. Daerah-daerah penghasil tambang di 2023 ini salah satunya yang faktor agak dominan itu terkena imbas itu waktu turun harga mineral, batu bara, semua gulung tikar dan minyak dan turun. Asal pikir ketika Undang-Undang 23 terbit itu. Undang-Undang 23 ini kalau kita dinenungkan Undang-Undang 23 terbit ada pembatasan kewenangan diambil sebagai pusat khususnya misalnya kehutanan, kelautan, pertambangan itu ditarik ke pusat semua. Nah, ini menjadi derita bagi kita di daerah yang ada tambangnya. Bersamaan kita lepas dari Kaltim, menjadi Kaltara. Inilah bagian daripada derita fiskal. derita fiskal. Tumpukan derita ya. Yang sayangnya, ini saya katakan yang sayangnya bahwa penderitaan fiskal kita ini juga tidak seiring sejalan dengan pengurangan tenaga. Dengan instrumen penambahan. Ya, saya tidak katakan penambahan itu paling tidak flat lah. Kan gitu nah. Artinya saya tidak mengatakan karena saya tidak punya angka tentang itu ya, lebih detail, tapi angka kasar ada misalnya di PU masih ada tersisa 600 honor. Di 2005 honor 600-an di PU it's okay. PAD kita menyentuh angka 2 triliun. Di 2016-2017 kita cuma APBD kita kita kan diselamatkan cuma silpa 800-an. Sudah tercover itu. Tidak berubah di mana-mana. Bahkan mungkin tambah. Fiskal sudah terjun bebas. Ini juga jadi masalah di kita. Tidak bisa juga kita salahkan. Kenapa honor ini menjadi sedikit lebih menarik, ya, menarik bagi adik-adik kita ya. Karena pilihan-pilihan lapangan kerja yang lain itu mungkin dianggap ya lebih rumit ya. Kalau kita di sini kan paling sektor perkebunan, perbetangan. Iya, kalau perbetangan ini sektor kalau ini kan mungkin perkafean gitu. Belum lagi saya kira dibutuhkan alternatif lapangan kerja sebenarnya. Hanya saja memang perubahan paradigma kita menyikapi lapangan kerja juga masih perlu direnungkan kembali. Kemudian dengan adanya pengangkatan tenaga honor di zaman Pak SBY itu menjadi PNS itu yang sedikit lebih mudah, itu juga menjadi semacam angin surga ya, daya tarik lah bagi kawan-kawan. Dengan harapan siapa tahu bisa dibukakan jalan lagi kembali seperti itu. Jadi saya kira itu juga memang jadi fenomena. Hanya saja apakah ini harus kita langsung mengeksekusi mereka atas nama undang-undang dan sebagainya. Itu kan dengan atas nama undang-undang, karena kita tahu persis bahwa memang ancaman pemerintah pusat ke daerah itu kalau misalnya tidak dilakukan penyelesaian dengan PP Pasal 9 ya, dengan meniadakan misalnya tenaga honorer itu akan disanksi. Dan ya biasanya ya dengan pemerintah yang ada sekarang memang seperti itu. Dan karena memang harus, karena itu regulasi kita seperti itu. Dan itu sudah saya histori ke PP 48 yang disebutkan tidak ada sanksi. Dilarang di PP 48 2005 karena mungkin tidak ada sanksi, masuk itu barang. Dirubahlah di PP 9 ada sanksi. Baru kita ketar-ketir. Sayangnya sistem kita sistem kebut semalam. Nanti di ujung menjelang 28 Oktober baru kita ketar-ketir. Kenapa tidak diselesaikan dari masalah? Tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita lihat. Ini terkait regulasi, Bung. Ada hal yang lebih besar yang harus kita lihat, Bung. Jadi gini, saya melihatnya seperti ini ya.
kalau misalnya di Undang-Undang 23 itu kan memang tidak ada lagi wilayah abu-abu. Iya. Intinya pemerintah itu kan seperti itu. Iya, sudah jelas. Karena Iya. semua kewenangan telah dibagi habis. Pusat, provinsi, kemudian daerah itu Iya. sudah dibagi habis. Jadi memang secara wilayah remang-remangnya sudah nggak ada. Wilayah romantis ya. Iya. Iya, iya. Ya, itu cocoknya di kafe kalau wilayah remang. Kalau kita diregulasi nggak boleh. Mungkin remang. wilayah Cuma romantisnya hilang tapi remang-remang ada. Ya. Ya. Cuma yang jadi soal, Iya. jadi soal tuh begini. Ada beberapa kewenangan yang sesungguhnya yang harus tetap menjadi wilayah pemerintah kabupaten. Iya. Karena secara konsepsi, otonomi itu kan diberikan kan untuk memberikan prakarsa kepada daerah untuk membangun daerah masing-masing. Iya. Tetapi nyatanya sekarang banyak kewenangan-kewenangan itu yang kemudian Diambil pusat lagi. kembali. Nah, gitu. Dan Jadi istilahnya Bahkan ada ditarik secara samar. Misalnya tadi dengan anggaran yang sudah ditentukan dari pusat penggunaannya bahwa harus begini harus iya, begitu. jadi termasuk itu. Jadi misalnya gini, Mandatory mandatory spending misalnya. Mandatory spending itu. Apakah memang itu perlu ada? Dan itu lebih bagus. Ya kan? Apakah kemudian itu menjadi kebutuhan daerah atau tidak? Iya. Ini kan menjadi persoalan. Apakah kemudian jadi kalau saya melihatnya gini, kalau persoalan yang ada saat ini soal honorer, itu tidak menjadi persoalan. Kalau kemudian pemerintah pusat itu tidak terlalu jauh mencampuri urusan daerah, tidak usah jauh-jauh, urusan pegawai saja. Iya. Kewenangan bupati sebagai P3 itu juga dicabut sebagian. Urusan capil misalnya, Iya. ya kan, urusan kesbang nih mau juga Kesbang, ditarik. Inspektur. Ya. Inspektur juga Pengawasan, sama. ya. Ini kan menjadi persoalan. Jadi mana kemudian yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, bupati misalnya sebagai pejabat pembina kebudayaan itu juga tidak ada. Iya. Nah, artinya gini, harus punya batasan yang jelas karena konsepsi otonomi itu adalah memberikan kewenangan yang paling dekat antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, Kan begitu. Iya. Saya pikir begini, sebenarnya sebelum masuk otonomi sebenarnya, walaupun nyerempet juga sih sebenarnya. Kenapa saya begini? Saya mungkin bukan dalam kapasitas pro pemerintah atau pro daerah dalam konteks mendebatkan kewenangan itu. Tapi menurut saya dalam perjalanan reformasi kita, saya secara subjektif melihatnya justru itu jauh lebih bagus ketimbang kita memberikan kewenangan berlebihan kepada daerah karena ini akan menjadi masalah besar. Salah satu contohnya pada saat regulasi kita kita berbicara konsepsi ini. Pada saat kita ada harmonisasi regulasi kemarin, kan gitu, ada kurang lebih 3.000 perda itu, kalau tidak salah 3.000 sampai 6.000 itu perda itu yang memang bertentangan dengan semangat dari pusat. Artinya terlalu kreatif, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sejarah otonomi daerah kita, khususnya pasca reformasi, memang lebih terkesan sebagai negara federal. Makanya bahasanya adalah otonomi yang seluas-luasnya. Nah, tapi sebelum ke situ, saya ini kan begini, saya ingin sedikit melihatnya bagaimana misalnya kewenangan kepegawaian itu dan persepsi di daerah tentang kebutuhan pegawai ini. Karena kan ini kan sebenarnya honorer ini, kembali sedikit ke situ, honorer ini bukan masalah kepegawaian. Ini adalah masalah jabatan. Ini kelembagaan. Ini bukan masalah BKD. Ini masalah kelembagaan. Ini poinnya ini. Bukan ini masalah. Kenapa saya katakan masalah kelembagaan? Angka menunjukkan, analisis jabatan kita menunjukkan bahwa kita, kalau saya tidak salah dengar Bupati mengatakan kemarin waktu di acara Kopi Morning bahwa kita masih kekurangan 4.000 hasil anjab, evaluasi jabatan. Kurang lebih 4.000. Nah, dibenturkan dengan kemampuan fiskal kita yang sudah belanja pegawai existing kita di angka 30% lebih. Ini masalah dari mana ini barang? Ini kan ada masalah ini barang. Sedikit saya flashback. Kanda, saya ini Bung Kanda. Pasal 1, pasal 2. Iya. Aduh, Kanda. Gitu. Saya sedikit flashback bahwa penerimaan P3K kan ini. Penerimaan P3K ini kan sudah ada sejak 2000, didorong sejak misalnya waktu 2021. Ya. Sebelum 2021, sebelum 2019 yang ada penyuluh yang masih Pak Sabri, maaf saya 2021. ya, 2021. Ya. Kan gitu. Itu kan pada saat itu tidak dibuka keran itu. Tidak dibuka keran itu. Kenapa? Karena kemampuan fiskal kita itu tidak bisa. Benar. Di zaman Kanda dibuka, terima kita 400 Pak lebih. Apa yang terjadi? TPP dipotong.
di zaman maaf Pak Surai dibuka lagi, apa yang terjadi? Isunya TPP mau dipotong lagi. Tahun depan. Jadi begini masalahnya. Begini Bu. Ya, saya coba jelaskan. Saya jelaskan dulu kenapa. Jadi memang 2019 ya untuk pertama kali itu dibuka P3K oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah waktu itu menolak itu. Tapi ternyata pemerintah karena sistemnya tadi dibuka oleh kementerian dan teman-teman ikuti itu dan memang terseleksi 3 orang. 3 orang. Kemudian tahun 2021 kemarin ada pengumuman disampaikan secara bersama-sama oleh Wakil Presiden, Menteri Keuangan sama Menteri Pendidikan berkaitan dengan rekrutmen P3K untuk tenaga pendidikan menindaklanjuti PP 49 itu. Ya, ada banyak iming-iming juga di situ Pak berkaitan dengan sistem penganggaran dan sebagainya, penggajian dan sebagainya. Nah, saya kira iming-iming itu dinilai oleh banyak daerah bahwa ini jalan keluar, jalan tengah untuk bisa mengatasi persoalan kepegawaian di daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer. Karena dianggap tidak membebani fiskal di daerah. Karena di situ dijelaskan bahwa gaji dan tunjangannya itu dari pusat. Itu kan? Dari pusat. Ternyata ujung-ujungnya kembali ke daerah. Ya, regulasi. Nah, minta maaf ini bicara soal regulasi Bu Muti. Minta maaf. Jadi karena regulasi kita itu begitu gampang berubah, disesuaikan dengan kemauan apa maunya di sana itu langsung ya begitu gampang, itu kan. Bahkan saya dapat informasi nanti Bu Muti sebagai orang yang banyak berkecimpung di bidang hukum bisa menjelaskan apakah surat edaran itu bisa dibenarkan untuk semacam menganulir peraturan pemerintah, itu kan. Itu justru banyak kejadian seperti itu. Nah, itu jelas membingungkan kita di daerah, Akhirnya apa? Ya, keputusan tadi kita sudah ambil. Ternyata masih jebakan Batman lagi, gitu. Ya, terjadi seperti itu. Nah, ini sering sekali terjadi. Dan biasanya kebijakan-kebijakan pusat itu kan dipaksakan ke daerah. Harus. Akhirnya jadi apa? Seperti tadi disampaikan Pak Bung Akmal, bahwa kita melakukan semacam pelanggaran tanda kutip dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan regulasi yang kita lakukan. Karena itu tadi ya seperti P3K yang begitu memancing. Jadi ini juga jadi masalah. Makanya jadi kan pengurangan TPP. Sekarang kan fiskal turun lagi, terancam lagi pengurangan. Kemarin di acara Kopi Morning bahwa kita akan terima P3K. Saya bilang terima saja P3K. Biarkan kita menderita yang ada. Karena rumus dari mana kita mau mengatakan bahwa kita kekurangan pegawai? Nah, ini soal regulasi Bu. Fiskal kita sudah mengatakan bahwa kita sudah kelebihan belanja pegawai lebih dari 30%. Jadi makanya dia selalu saya ajak berdebat, bilang Kanda kita ini adalah bagian daripada penyebab kurangnya TPP yang kita terima karena kita bukan 400 lebih. Kalau itu tidak diterima Pak kita langsung itu saja. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang mau diterima lagi, muncul lagi pengurangan TPP. Bahkan mau ditambah lagi katanya tahun depan lagi katanya supaya lebih banyak. Ya sudah. Ya, betul. Ya, karena saya bilang tadi ini kebijakan pemerintah pusat, Pak. Kebijakan pemerintah pusat menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang direspon oleh daerah secara berlebihan tanpa melihat proporsi kebutuhannya. Ya, tunggu dulu. Sebenarnya bukan juga secara berlebihan. Karena kita dasarnya ada. Jadi contoh misalnya kemarin soal guru. Formasi memang kita usulkan itu kalau tidak salah 475 formasi gitu ya, kemudian keluar persetujuan 375 formasi ya, dan yang lulus kemarin itu kalau tidak salah hanya 120-an ya, itu yang lulus 160 yang lulus, itu baru sampai di tahap kedua, itu kan sedangkan masih ada tahap ketiga dan sebagainya. Ya mungkin kalau pemerintah pusat tetap membebankan kepada daerah, APBD daerah untuk penggajian mereka, ya saya sepakat dengan Anda bahwa itu bencana bagi kita di daerah. Bagi saya begini, karena sebenarnya bagi saya itu begini, kita ini bukan zaman repelita. Iya. Yang yang menjadi program nasional kemudian harus diikuti secara serentak oleh ini. Iya. Ini zaman otonomi daerah. Jadi kebutuhan kita di daerah itu berbeda dengan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Iya. Jadi kita punya kewenangan. Karena secara struktur, secara kultur, sosial kita itu berubah. Iya. Kebutuhan masing-masing masyarakat kita itu berubah. Ingat,
pemberlakuan sebuah produk gitu ya. Iya. Ketika kita bicara soal produk hukum itu, dia tidak hanya terleh dalam pasal per pasal itu bisa dilaksanakan, tetapi secara fungsional juga harus bisa dilaksanakan itu. Iya. Nah itu fungsinya peraturan. Nah itulah kemudian kenapa kalau menurut saya sudah kita tidak bicara soal replita, udah mandatory spending kalau bisa sudah hapusin aja. Ya, Uangnya jadi tidak usah itu. Berikan Tapi seperti kita yang bisa daerah juga. mengatur. Iya. Iya. Karena gini, Bisa juga. karena visi misi kepala daerah itu disusun berdasarkan apa yang ingin dilakukan di daerah. Dibatasi oleh kewenangan. Makanya saya bilang Tapi kewenangan kalau itu. memang begini Bu, oke, Dengar. oke. Dengar. Soal kewenangan Bu Putri, soal kewenangan. Soal Tadi kan bicara. kewenangan, dengar, soal Iya. kewenangan kita punya Undang-Undang 30 tahun 2014 yang membuka ruang kita untuk membuat diskresi. Iya. Berarti artinya kita Undang-undang boleh boleh tidak saja, membuka. boleh. Tapi begini Bu, Begini, kan begini. pertentangan tadi, minta maaf ya. Yang jadi masalah sekarang terjadi semacam senggol-senggolan antar peraturan yang ada. Ya. Coba bayangkan Pak, coba bayangkan minta maaf. Oke. Bupati, gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yes. Nah untuk mereka ini kan beliau-beliau adalah pejabat politik. Yes. Tentu punya tanggung jawab Visi moral, misi. tanggung jawab visi misi yang harus diwujudkan di masyarakat. Yes. Tetapi pada kenyataannya, ketika begitu banyak kewenangannya yang sekarang dipotong sedikit demi sedikit, akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yes. Mereka kesulitan mewujudkan itu. Dan memang banyak kepala daerah mengakui itu. Bahwa bagaimana kita mau mewujudkan visi misi kita sementara Terbentur begitu dengan banyak regulasi. batasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dari regulasi yang dikeluarkan. Ada ruang di sini, ditutup di sini, di ruang di sini, ditutup di sini. Nggak bisa bergerak Pak. Sampai-sampai ada saran bahwa sebaiknya itu kalau memang pemerintah pusat maunya seperti itu, seolah otonomi daerah sudah tidak ada, ya sudah tunjuk aja pejabat bupati di daerah, tidak usah ada pemilihan, supaya dia bisa langsung menyampaikan perpanjangan tangan. keinginannya kepada daerah bahwa saya mau seperti ini, sudah diikut saja semua itu. Artinya tidak perlu ada janji-janji politik kepada masyarakat Pak. Seperti itu mungkin lebih bagus. Iya, Seperti itu mungkin lebih bagus. Kenapa saya katakan begini? Undang-undang dasar kita mengatakan bahwa yang paling pertama dibentuk kita adalah pemerintah pusat. Ini adalah penegasan terhadap blundernya kita dalam melalui Undang-Undang 22 tentang otonomi yang cita rasanya federal. Nah ini yang perlu mungkin kita diskusikan. Bahwa bagaimana memahami konsepsi visi misi kepala daerah dalam Tapi bingkai negara Undang-Undang kita. 22 itu lahir hasil amandemen, Bu. Yes. Oke. Dan tolong diingat Oke. itu lahir Bisa. karena ada semacam Nggak bisa. aspirasi yang begitu menguat setelah merasakan bagaimana kekangan hidup di yang Orde Baru Bu. Paham. Itu Kita jadi semua kita keluar dari bingkai yang begitu kencang sebelumnya. Yes. Makanya memang ya kalau misalnya ada nuansa penguatan di daerah, memang sudah saatnya daerah dikuatkan. Karena daerah ini bagian dari wilayah Oke, kita minum secara dulu. keseluruhan. Minum dulu. secara nasional. Kami ini adalah Ngopi dulu, sama-sama ngopi dulu, ngopi dulu. sama-sama pelaku 98 tentang reformasi. Oke, Cita oke. rasa reformasi itu adalah Terbawa bagian sampai daripada sini. jiwa raga kami. Iya. Oke. Semangat reformasi melahirkan dua-dua. Iya. Hey, evaluasinya mengatakan bahwa ternyata otonomi yang seluas-luasnya itu menjadi masalah. Baik. Iya. Menjadi masalah. Saya pasca reformasi Di tingkat mana dulu, Bu? Ya? Iya. Diskusi itu Harus kita lihat Iya. masalahnya di mana. Jadi diskusi Jangan-jangan Bukan, yang jadi bukan. masalah pemerintah Dinamik- provinsi sama di- pemerintah Jadi Oke, gini-gini. bisa kita Dan cut dulu kewenangan ya yang setelah dibatasi. yang satu ini. Oke, ini sudah semakin memanas, kopinya dingin, kita panaskan lagi. Iya, kita saksikan yang setelah satu ini. Angka 4.000 kekurangan pegawai di Nunukan itu angka dari mana? Kita terima 400 PPK saja sudah TPP dipotong. Mau terima lagi 4.000. Memenuhi 4.000. Angka bagaimana caranya itu barang bisa keluar itu barang? Jangan sampai mereka diterima TPP kami yang PNS yang